Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aqua Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat bertah salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat Aqua, berikut ini adalah 5 tokoh barat yang dahulunya sangat membenci Islam, dan mereka menjadi tokoh sentral untuk menjadi seorang pemimpin yang membenci agama Islam, menghina dan melecehkan agama Islam. Namun kini mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Aqua, hidayah bisa menghampiri siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, karena hidayah sepenuhnya adalah milik Allah Ta'ala. Sahabat Aqua, berikut ini adalah 5 tokoh barat yang dahulu sangat membenci Islam, tapi kini mereka menjadi seorang pendakwah dan telah mengislamkan banyak orang di negara barat. Berikut ini adalah ulasannya. Sahabat Aqua, Islam merupakan salah satu agama paling kerap disalahartikan sepanjang 2 dekade terakhir. Banyak cap intoleran, radikal, serta mendukung kekerasan ala terorisme yang disematkan pada penganut agama Islam. Tudingan-tudingan itu semakin marak di negara barat. Korbannya adalah para imigran dan pekerja di negara barat. 5 sosok dalam daftar berikut ini adalah mempunyai kesamaan. Mereka dulunya percaya bahwa Islam adalah agama yang memicu kekacauan di dunia. Mereka secara gigih menyebar wacana menyudutkan agama Islam yang berkembang pertama kali di Jazirah Arab. Namun belakangan para pembenci Islam yang gigih ini justru tertarik pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengubah keyakinan yang lama menjadi sepenuhnya memeluk Islam dan mengakui keesaan Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama ialah Daniel Streets, anggota Partai Rakyat Swiss. Dulunya pembenci agama Islam, dan Streets sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya selama kurun 1990-an. Dalam situs islamicbulletin.com melaporkan Streets penganut Kristen yang taat. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecilnya pernah bercita-cita menjadi seorang pastor. Namun ketika remaja niatnya berubah, ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. Sahabat Aqua, SVP bukan partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendekiawan, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan muslim. Partai ini menjadi penentang nomor wahid penyebaran agama Islam di Swiss, dan Streets paling vokal menyerukan penutupan masjid seantero negeri coklat ini. Dalam usahanya menyingkirkan agama Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad SAW, dia mampu meruntuhkan imam kaum muslim. Yang terjadi, ia malah terpesona dengan agama rahmatan lil alamin. Semakin jauh Streets belajar agama Islam, semakin tenggelam dia dalam keindahan agama semawi itu, dan akhirnya menjadi seorang mu'alaf 6 tahun yang lalu. Dan yang kedua ialah Arnold van Doorn, produser film Fitnah, sebuah film yang menghina Nabi Muhammad SAW, diluncurkan pada tahun 2008. Secara mengejutkan, pegiat anti-Islam asal Belanda itu kemudian menjadi mu'alaf pada tahun 2013. Dia bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya 9 bulan setelah mengucap kalimat syahadat. Dia mengatakan mendapat ketenangan setelah menjadi seorang muslim. Berita Dur menjadi seorang muslim menjadi gaung besar di media-media barat kala itu. Sebelum menjadi mu'alaf, Dur adalah bekas wakil ketua Partai Kebebasan Belanda. Pemimpin Geert Wilders, politisi Belanda terkenal dengan gerakan anti-Islamnya. Namun, setelah mempelajari Islam, Dur akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dia bersyahadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab dan mengejutkan banyak pihak dan pengikutnya. Sahabat Aqua, Dur 46 tahun merupakan sosok yang sopan dan lembut. Dia percaya bahwa Islamofobia atau diskriminasi terhadap Islam dan kaum muslim Eropa berasal dari media-media barat dan upaya pemerintah untuk memperlihatkan citra Islam yang gelap.
Dia bahkan mengatakan jika orang-orang di Eropa tahu betapa indah dan bijaksananya Islam, maka mereka semua pasti akan menjadi seorang mualaf. Semakin saya membaca Al-Quran dan isinya, semakin saya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar-benar indah dan bijaksana. Setelah dirinya menjadi seorang mualaf, mantan rekan-rekan kerja di partainya dahulu sudah tidak pernah lagi berhubungan dengannya. Ia dikucilkan dari teman-teman juga komunitasnya. Dan yang ketiga ialah Yusuf Estes. Sahabat dakwah, Yusuf Estes adalah seorang mualaf asal Amerika Serikat. Bahkan bisa dibilang dia dulunya termasuk dalam orang-orang yang mengidam Islamophobia. Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest Amerika Serikat. Keluarganya secara turun-temurun membangun gereja dan sekolah di Amerika Serikat. Keinginan tahuannya yang besar terkait ajaran Kristen membuatnya ingin mengunjungi gereja-gereja lain. Ia datangi gereja Metodis, Episcopal, Nazaret, Agape, dan banyak lainnya. Tak hanya itu, Estes juga mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Tapi tak sekalipun dia peduli pada agama Islam. Estes sempat meyakini Muslim adalah penyembah kubus di tengah padang pasir yang senang dengan kekerasan. Dan pada tahun 1991, Estes merintis usaha yang kemudian mengantarkannya berujung ke luar negeri. Negara pertama yang ia kunjungi adalah Mesir. Di negeri piramida ini, Estes bertemu dengan seorang pria Muslim. Salah satu hal yang ada dalam pikiran Estes tentang Muslim adalah teroris. Estes tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci. Sahabat dakwah, betapa terkejutnya Estes ketika mereka berbincang. Ternyata pria Muslim itu mengaku percaya pada kebenaran Injil serta menghormati Yesus, atau dalam Islam disebut Nabi Isa alaihissalam. Mereka terlibat percakapan intim, kemudian akhirnya membawa Estes mengunjungi masjid. Akhirnya dia justru memeluk agama Islam, diikuti oleh istri dan serta anak-anak dan juga ayah dan ibu mertuanya. Estes kemudian mendalami agama di Mesir, Maroko, dan Turki. Sejak tahun 2006, Yusuf Estes secara reguler tampil di Peace TV, Huda TV, demikian pula Islam Channel yang bermarkas di Inggris. Dan yang keempat ialah Terry Holbrook. Sahabat dakwah, banyak jalan seorang beralih keyakinan menjadi seorang Muslim. Salah satunya adalah anggota polisi militer Amerika Serikat Terry Holbrook yang pernah menjadi penjaga penjara di Guantanamo. Di penjara inilah militer Amerika Serikat ini menahan tokoh Al-Qaeda dan Taliban yang dianggap paling berbahaya. Holbrook bertugas di tempat paling mengerikan di muka bumi ini sepanjang kurun tahun 2002 hingga tahun 2003. Nurani Holbrook terusik saat melihat para tawanan itu diperlakukan seperti binatang. Salah satu siksaan yang sering dilakukan untuk membuat stres adalah memaksa tahanan tidur di lantai dengan suhu yang sangat dingin. Lalu lantai tersebut dibanjiri air dingin. Darah menstruasi para penjaga wanita juga kerap diusapkan ke wajah para tahanan. Menurut Holbrook, para penjaga dicekoki bahwa yang ditahanan itu adalah orang-orang yang paling buruk di dunia. Mereka adalah orang-orang yang memusuhi Amerika Serikat dan anti-demokrasi. Kendati begitu, Holbrook melihat fakta menarik. Walau disiksa seberat apapun, para tahanan ini tetap tegar. Di sel mereka tetap senyum dan berdoa 5 waktu sehari. Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun karena mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Pemuda ini mulai penasaran. Dia mempelajari Islam dan membaca-baca Al-Quran. Dia juga mulai membanding-bandingkan Islam dengan kepercayaan lain. Holbrook mulai tercerahkan. Al-Quran adalah buku yang paling mudah dimengerti di dunia. Isinya simpel, dia menjadi pembimbing untuk hidup, kata Holbrook. Sejak tahun 2005, Holbrook berkomitmen masuk Islam. Dia berlahan mengamalkan semua ajaran Islam. Dia mulai hidup baru dengan meninggalkan rokok dan minuman keras. Holbrook juga rutin sholat 5 waktu. Holbrook mulai menyuarakan apa yang terjadi di Guantanamo. Dia ingin dunia tahu soal kekejaman yang dilakukan Amerika Serikat pada musuh mereka di Guantanamo. Dan tokoh yang kelima ialah Ibrahim Killington. Sahabat dakwah, tragedi serangan teroris 11 September 2001 telah memberikan andil besar atas tumbuhnya Islamophobia di dunia barat, utamanya Amerika Serikat.
Namun peristiwa itu juga memberikan hidayah bagi sebagian besar orang betapa agungnya Islam, lalu mereka memeluk agama Islam. Inilah yang terjadi terhadap Ibrahim Killington. Saat tragedi itu berlangsung, dia menganggap Muslim sebagai penjahat kemanusiaan dan berniat untuk memerangi Islam. Namun di tengah upaya untuk bergabung dengan tentara Amerika Serikat, dia malah mendapatkan hidayah dari sebuah siaran radio. Pikirannya pun tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh dari apa yang dipahaminya. Sejak itu ia terus mendalami Islam dan akhirnya memeluk agama Islam. Masa lalunya yang hanya untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang tak lagi dilakoninya. Aktivitasnya kini hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala serta pergi ke masjid dan mengaji. Sahabat dakwah, itulah 5 tokoh di barat yang dahulunya sangat membenci Islam, tapi kini mereka telah masuk dalam agama Islam, dan sebagian besar dari mereka kini menjadi seorang pendakwah yang telah mengislamkan banyak orang-orang barat di barat. Sahabat dakwah, selain mereka masuk Islam, tapi mereka juga diikuti oleh anggota keluarganya, dari istri, anak, dan juga mertuanya. Sahabat dakwah, hidayah bisa datang kepada siapapun dan kapanpun. Hidayah adalah milik Allah Ta'ala. Allah lah yang memberikan hidayah kepada setiap manusia. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe to Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share di video dan komentar Anda. Semoga bermanfaat juga menginspirasi banyak orang di luar sana.